VAR, perubahan hukum dan istilah dalam sepak bola. Nama anggota kelompok 10, yang pertama Khairina Junior, yang kedua Atif Nur Fajar Ahsani, yang ketiga Muhammad Kevin Abdullah, yang keempat Richard Absalom Huta Barat. Mata kuliah permainan sepak bola. Video asisten wasit. VAR adalah asisten wasit di asosiasi sepak bola yang ulasan keputusan dibuat oleh kepala wasit dengan menggunakan rekaman video dan headset untuk komunikasi, khusus untuk meminimalkan kesalahan manusia menyebabkan pengaruh besar pada hasil pertandingan. 1. Prinsip penggunaan VAR dalam pertandingan sepak bola didasarkan pada sejumlah prinsip, semua yang harus diterapkan di setiap pertandingan menggunakan VAR. 2. Wasit harus selalu membuat keputusan, artinya wasit tidak diizinkan berikan tidak ada keputusan dan kemudian gunakan VAR untuk membuat keputusan. Keputusan untuk diizinkan permainan dilanjutkan setelah dugaan pelanggaran dapat ditinjau. 3. Kepraktisan penggunaan VAR selama pertandingan melibatkan pengaturan praktis berikut. VAR menyaksikan pertandingan di ruang operasi video. VAR dibantu oleh asisten VAR AVAR dan operator replay RO. 4. Prosedur keputusan asli wasit dan ofisial pertandingan lainnya harus selalu membuat keputusan awal, termasuk tindakan disipliner, seolah-olah tidak ada VAR kecuali untuk A. Insiden terlewat. Hukum Perubahan 2020-2021. Hukum 10. Menentukan hasil pertandingan. Prosedur untuk mencetak gol. Prosedur untuk menentukan pemenang pertandingan jika terjadi seri selama 90 menit. Hukum 11. Offside. Seorang pemain di luar area permainan atau offside apabila tersentuh bola atau menerima umpan dari rekan satu tim dengan keadaan pemain tersebut mendahului pemain paling belakang dari tim lawan. Hukum 12. Pelanggaran. Bola tangan atau handsball adalah batas antara bahu dan lengan didefinisikan sebagai bagian bawah. Hukum 14. Tendangan penalti. Pelanggaran oleh penjaga gawang tidak akan dihukum jika tendangan penalti gagal mencapai gawang. Diberikan ketika pelanggaran dengan hukuman tendangan bebas terjadi di area penalti. Protokol VAR. Hanya satu sinyal TV yang diperlukan untuk peninjauan khusus VAR. Posisi pemain saat restart adalah posisi kaki atau bagian manapun dari tubuh yang menyentuh tanah. Hukum 12 yaitu pelanggaran. Bola tangan atau handsball adalah batas antara bahu dan lengan didefinisikan sebagai bagian bawah ketiak. Handball tidak disengaja oleh pemain menyerang atau rekan satu tim hanya dihukum jika itu terjadi segera atau sebelum gol atau gol yang jelas kesempatannya. Hukum 14 yaitu tendangan penalti adalah pelanggaran oleh penjaga gawang tidak akan dihukum jika tendangan penalti gagal mencapai gawang atau rebound dari gawang tanpa sentuhan dari kiper, kecuali pelanggaran jelas mempengaruhi penendang. Kiper diperingatkan untuk pelanggaran pertama, itu adalah kartu kuning untuk lebih berat pelanggarannya. Klarifikasi. Jika pada tendangan gawang atau tendangan bebas penjaga gawang mengibaskan bola ke atas dan rekan satu tim kepala atau peti bola ke belakang untuk ditangkap kiper, tendangan diulang, tidak ada sanksi disipliner atau kecuali jika ini terjadi terus-menerus. Beberapa perubahan editorial telah dilakukan untuk membuat lebih banyak urutan teks konsisten atau logis. Mereka digarisbawahi dalam hukum teks yang diatur ulang. Hukum 12, urutan poin-poin yang menentukan pelanggaran handsball telah diatur ulang. Hukum 14, poin-poin tambahan yang berkaitan dengan pelanggaran penjaga gawang telah dimasukkan. Yang selanjutnya, editorial change atau perubahan editorial terdiri atas hukum 12 yaitu urutan poin-poin yang menentukan pelanggaran handball telah diatur ulang. Kemudian hukum 14 terdiri atas poin-poin tambahan yang berkaitan dengan pelanggaran penjaga gawang. Kemudian tabel ringkasan pelanggaran pada tendangan penalti telah diperbarui dan diatur ulang. Ada juga protokol video assistant referee atau VAR. Teks di bagian review telah diatur ulang untuk menekankan harapan bahwa sebagian besar tinjauan VAR akan berupa tinjauan di lapangan.
Kemudian yang berikutnya yaitu detail of all law change atau detail dari semua perubahan hukum. Ada hukum satu bidang permainan yang memiliki tujuan tiang gawang dan mister gawang harus terbuat dari bahan yang disetujui. Penjelasannya, tiang gawang dan palang mungkin merupakan kombinasi dari 4 bentuk dasar. Yang selanjutnya hukum 2 bola. Penggantian bola yang rusak. Jika bola rusak, permainan dihentikan dan memulai kembali dengan menjatuhkan pengganti dengan bola yang jatuh di mana bola aslinya menjadi rusak. Penjelasannya, kata-kata diubah agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8. Glorasium, suatu ranah pengetahuan sepak bola dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah dan berisi penjelasan-penjelasan dalam peraturan sepak bola yang baik dalam aturan nasional. Yang kedua, badan-badan atau organisasi sepak bola dunia, yaitu ada IFAB, The International Football Association Board, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB, didirikan pada tanggal 2 Juni 1886, terdiri dari 4 EVA, Inggris, dan FIFA yang bertanggung jawab atas peraturan permainan sepak bola di seluruh dunia. Pada prinsipnya, perubahan peraturan hanya dapat disetujui pada rapat umum tahunan yang biasanya diadakan pada bulan Februari atau Maret. Yang kedua, FIFA, Federation International de Football Association, badan pengelola yang bertanggung jawab atas sepak bola di seluruh dunia. FIFA bermarkas di Zurich dan memiliki 211 anggota asosiasi. FIFA didirikan di Paris pada tanggal 21 Mei 1904, merayakan hari jadinya yang ke-100 pada 2004. Yang ketiga itu ada Confederation, badan yang bertanggung jawab atas sepak bola di sebuah benua. 6 konfederasi adalah AFC, itu Asia, CAF, Afrika, CONCACAF, Utara, Amerika Tengah, dan Karibia, CONMEBOL, Amerika Selatan, OFC, Oceania, dan UEFA, Eropa. Yang keempat, National Football Association, badan yang bertanggung jawab atas sepak bola di suatu negara. Contoh seperti PSSI yang mengurus sepak bola di Indonesia. Istilah sepak bola. Yang pertama, attacker atau penyerang adalah seorang pemain yang tugasnya memainkan bola ke depan menuju area gawang lawan untuk menciptakan peluang mencetak gol. Yang kedua, tumit belakang atau tendangan backheel adalah bola yang ditendang menggunakan bagian belakang atau tumit kaki. Yang ketiga, back pass atau umpan balik adalah umpan balik yang dilakukan pemain ke arah gawang mereka sendiri, biasanya dikembalikan ke penjaga gawang. Ini seringkali merupakan langkah defensif untuk memulai kembali fase permainan baru. Yang keempat, ball carrier atau pemain pembawa bola adalah pemain yang mengatur serangan atau mengatur bola. Yang kelima, membengkokkan bola adalah menyerang bola di luar bagian tengah sehingga melewati jalur melengkung, idealnya untuk tembakan ke gawang. Persyaratan wasit. Yang pertama, petugas pertandingan. Istilah umum untuk orang atau orang yang bertanggung jawab mengendalikan pertandingan sepak bola atas nama asosiasi sepak bola dan atau kompetisi di bawah yurisdiksinya pertandingan dimainkan. Yang kedua, wasit. Wasit pertandingan utama untuk pertandingan yang beroperasi di lapangan permainan. Selain ofisial, pertandingan beroperasi di bawah kendali dan arahan wasit. Wasitnya adalah pembuat keputusan akhir. Yang ketiga, asisten wasit. Seorang ofisial pertandingan dengan bendera ditempatkan di 1,5 dari setiap touchline untuk membantu wasit terutama dengan situasi offside dan tendangan gawang atau tendangan sudut atau keputusan lemparan ke dalam. Yang keempat, ofisial keempat adalah seorang ofisial pertandingan dengan tanggung jawab membantu wasit dengan keduanya di lapangan dan hal-hal di luar lapangan, termasuk mengawasi bidang teknis, pengendalian pengganti, dan lain-lain.